Demonstrasi kontekstual modul 1.4. Assalamualaikum, perkenalkan saya Kariza Deswari, JKP Angkatan 10 dari TK Tribakti, Kabupaten Jombang. Pada video kali ini saya akan memaparkan penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan anak yang mandiri dan tanggung jawab. Segitiga restitusi dilakukan dengan pertama, stabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas merupakan prinsip di mana murid melakukan kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran, kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru tidak lagi memberikan stimulus respon, melainkan proaktif sehingga dapat mengenali dan memenuhi kebutuhan murid. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan mendapatkan pertanyaan dan arahan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakan salah yang dilakukan. Berikut merupakan kasus 1 dan 2 sekaligus demonstrasi melakukan segitiga restitusi di sekolah saya. Pada kasus pertama, Naila merebut mainan Anggi. Naila merebut karena ingin bergantian bermain, sebab Naila merasa bahwa Anggi sudah lama bermain. Apa tuh? Kenapa? Mbak Andi, Mbak Naila kenapa nak? Loh, itu kan mainannya banyak sih. Dipakai yang itu dulu, bergantian. Ingat-ingat ya, saling berbagi dan bergantian. Mbak Naila boleh minta waktunya sebentar ya? Ya, oke. Untuk sebentar. Mbak Naila tahu nggak kenapa kok dipanggil Bu Lilis ke sini? Tahu karena aku tadi berebut mainan sama Anggi. Iya. Kenapa ya kok bisa berebut mainan bersama Mbak Anggi? Tadi aku mau mainan, sedangkan Anggi kan udah lama. Aku mau mainan yang itu yang dipegang sama Anggi, tapi nggak boleh. Oh begitu. Benar sih, Mbak Naila juga nggak salah. Karena kan tadi Anggi sudah bermainnya lama. Seharusnya Anggi juga harus bisa berbagi, bergantian. Kan mainannya hanya sedikit. Jadinya kita harus bisa saling berbagi dan bergantian bersama teman. Begitu. Tapi kalau Mbak Naila tadi merebutnya dengan keras dari Mbak Anggi, apa yang terjadi tadi nak? Sampai aku berebutan mainan. Berebutan mainan. Setelah berebutan mainan, jadilah apa sama Mbak Anggi? Terus aku temenin Mbak Anggi udah nggak mau temenin aku lagi. Iya, jadinya temennya merasa tersakiti, merasa sedih, merasa mainannya direbut. Padahal kan sudah memang waktunya untuk bergantian, ya kan? Iya. Iya. Jadi gimana ya kira-kira ya supaya kalau misalnya ada teman yang sudah bermain lama, terus Mbak Naila pengen gantian bermainnya, kira-kira apa ya yang harus dilakukan Mbak Naila? Oh, aku tahu tulis harus saling memaafkan. Oke, kalau sudah habis berantem, habis rebutan mainan, harus bermaafan. Oke, boleh. Habis itu, Terus aku mau izin ngomong sama Mbak Anggi. Mbak Anggi kan tadi udah lama mainnya, sekarang giliran aku. Tapi kalau Mbak Anggi mau main dulu, aku tungguin aku mainan yang lain dulu. oke, Masya Allah, pinter. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya tadi kan habis marahan ya, otomatis harus meminta maaf supaya hubungannya baik kembali, tidak marah-marahan lagi, jadi berteman lagi, bersenang-senang lagi. Habis itu lain waktu tadi katanya Mbak Naila, habis ini kalau ada temannya yang bermain lama, aku akan minta izin. Pintar, benar sekali nak, harus minta izin dulu. Habis minta izin, kalau temannya masih belum puas,
temannya dikasih kesempatan sampai bisa bermain dulu di mainan yang lainnya. Pintar. Bisa nggak melakukan seperti itu? Bisa. Masya Allah, hebat memang Mbak Naila ya. Kalau Mbak Naila sudah paham perbuatan itu, sekarang Bu Riris mau tanya, Mbak Naila masih ingat nggak ya keyakinan kelas yang selalu kita buat bersama di pagi hari sebelum mulai belajar? Apa saja ya Mbak Naila? Pasti aku harus berbuat kebaikan sama teman-temanku dan juga nggak boleh berebutan teman-teman. Iya. Mainan juga aku harus kasih sayang sesama. Oke. Berbagi bersama teman, kasih sayang, dan berbuat baik kepada teman. Oke. Pinter sekali kalau masih ingat. Itu harus diingat-ingat selalu, diyakini, terus dilakukan. Berarti habis ini kalau ada teman yang bermainnya lama, tidak mau bergantian, tidak bisa berbagi, Mbak Naila harus menjelaskan ke temannya, mengingatkan ke temannya. Tadi kan kita sudah buat keyakinan bersama, lupakah teman-teman? Begitu ya. Jadi nanti tidak terjadi lagi berebutan. Jadinya nanti di dalam kelas bermain, senang bersama-sama dan saling menyayangi. Begitu ya? Iya. Oke, Bu Riris percaya. Karena apa? Bu Riris tahu Mbak Naila itu anak yang baik, anak yang penurut, anak yang mau mengerti keadaan teman dan juga saling menyayangi sesama teman. Oke? Oke, dilakukan ya nak ya? Iya. Sekarang boleh pulang. Kalau pulang ingat pulang sendiri harus minggir di sebelah kiri. Kalau mau menyeberang harus tengok kanan dan kiri. Kalau ada orang asing, oke, jangan didengarkan, jangan mau ikut. Pintar. Boleh pulang sayang, salim dulu. Bilang apa? Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Oke, anak pintar. Kasus 2, Mumtaz terlambat berangkat sekolah karena asyik membaca buku baru yang dibelikan ibu sehingga tidurnya larut malam. Ketika pagi, Mumtaz malas-malasan bangun, jadi ia terlambat untuk masuk sekolah. Ya, dilihat sekeliling temannya. Siapakah yang hari ini tidak masuk? Ada Mbak Mumtaz. Ada buku, ada laten. Berarti tinggal berapa ini yang ada di dalam kelas? 13. Boleh ya? Dalam dihitung dulu tak? Oke, katanya Irfan gak dihitung diri aku. Yuk kita hitung mulai dari Zibran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sekarang berdiri sepanjang ya. Kalau kau suka hati panggil Naila. Kalau kau suka hati panggil Erik. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Puri. Kalau kau suka hati panggil Andi. Kalau kau suka hati panggil Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Babeng. Ya, waalaikumsalam. Sebentar ya. Mbak Mumtaz, kenapa? Oh, kamu mau masuk sekolah ya, tidak apa-apa. Saling dulu sayang. Oh, silakan ditaruh di laci tasnya. Gitu, yang paling bawah itu. Oh, silakan dihitung. Oke, kan baru datang. Berarti yang masuk sekarang ada 14. Waalaikumsalam. Silakan masuk enak. Yuk, apa sih? Mbak Mumtaz tahu nggak kenapa kok dipanggil polis? Karena saya
kenapa hari ini terlambat masuk kelas? Karena tadi saya tidurnya malam. Oh, tidurnya terlalu malam, jadi bangunnya kesiangan. Tidak apa-apa Mbak Mumtaz, Bu Riris juga pernah kok terlambat berangkat ke sekolah ya kan? Pas masuk kelas, loh ternyata sudah banyak anak-anak, Bu Riris telat ya hari ini. Iya Bu, terus ada yang bertanya, terus Bu Riris juga bertanya, kenapa kok telat hari ini Bu Riris? Karena sepedanya Bu Riris pada waktu itu kehabisan bensin. Jadi pelajarannya buat Bu Riris, lain kali kalau mau berangkat ke sekolah harus mengecek bensinnya supaya tidak sampai kehabisan. Jadinya masuk kelas bersama anak-anak tidak sampai terlambat. Begitu. Oh iya Mbak Mumtaz, tadi kenapa sampean kok bangunnya kesiangan? Pasti seru sekali ya cerita bukunya ya, sampai dibaca sampai tengah malam, gak selesai-selesai. Iya, oke. Membaca buku itu sangat bermanfaat untuk menambah ilmunya Mbak Mumtaz. Tapi harus bisa mengatur waktu supaya tidurnya tercukupi, bangunnya tidak kesiangan, ketika bangun pagi jadi semangat dan tidak terlambat masuk sekolah. Terus kira-kira bagaimana ya Mbak Mumtaz mengatur waktunya supaya tidurnya tidak terlalu malam sehingga bisa masuk sekolah tepat waktu? Bagaimana? Oke, tidurnya setelah sholat isya, terus membaca bukunya yang dari ibu. Oke, berarti tidurnya setelah isya, bukunya dibaca setelah mengaji di waktu sore. Bukunya itu bisa dibaca sama ibu, juga sama nenek. Habis dibaca diceritakan lagi ke ibu dan nenek, supaya ibu dan nenek, oh iya anakku pintar sekali, sudah bisa membaca, sudah bisa bercerita kembali apa yang sudah dibaca. Pasti ibu dan neneknya sangat bangga kepada Mbak Mumtaz. Begitu ya? Bisa dilakukan? Oke, dirubah ya kebiasaannya supaya bisa bangun pagi. Mbak Mumtaz masih ingat enggak keyakinan yang kita buat bersama di awal sampai masuk di kelas B1 bersama Bu Riris? Salah satunya apa ya? Oke, tidak boleh datang telat. Arti Mbak Mumtaz masih ingat. Kalau masih ingat, tadi Mbak Mumtaz kan sudah bilang kalau sudah mau merubah pola tidurnya, yaitu oke, tidurnya setelah sholat isya, membaca bukunya habis pulang mengaji. Jadinya nanti dimulai hari ini, ya. Dimulai hari ini, nanti pulang sekolah istirahat, habis istirahat mengaji, terus pulang mengaji, membaca buku, habis itu istirahat, bermain, terus sholat maghrib, habis itu terus sholat isya juga, baru tidur supaya bisa berangkat lebih awal dan tidak terlambat lagi. Kira-kira bisa enggak ya? Bisa? Iya, pasti bisa. Karena Bu Riris yakin Pak Mumtaz adalah anak yang disiplin, anak yang baik, yang mau merubah sikapnya menjadi anak yang disiplin, tidak terlambat berangkat ke sekolah,
tepat waktu. Jadi bisa bermain bersama teman-teman di pagi hari di halaman dulu. Habis itu baru belajar bersama di kelas. Bisa ya? Bisa, pinter. Hebat Mbak Mumtaz. Sudah, Mbak Mumtaz boleh pulang hari ini. Salim dulu sayang. Bilang apa? Waalaikumsalam, hati-hati ya. Halo, nama aku Mbak Naila. Aku senang diajak ngobrol di soalnya aku bisa melihat mana sikap buruk yang bisa aku lakukan, mana yang bisa nggak aku lakukan. Halo teman-teman, nama aku Mumtaz. Aku senang diajak mengobrol berdua bersama diri. Aku sekarang membaca buku cerita di sore hari agar tidak tidur terlalu malam dan tidak bangun kesiangan. Pintar sekali, terima kasih Mbak Mumtaz. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, selalu semangat dalam berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.